tentang ulumul hadis, rangkaian pembahasan materi tentang ulumul hadis dan pembahasan hadis-hadis, penjelasan hadis-hadis dalam Kitabul Ilm dari Sahih Bukhari. Namun untuk yang kedua ini yang kelihatannya waktu tidak memungkinkan untuk kita bahas, maka pada sesi kali ini kami akan lanjutkan saja masalah yang kami anggap juga cukup penting dalam kaitannya dengan pembahasan hadis-hadis Nabi SAW, yaitu hukum meriwayatkan dan mengamalkan hadis dhaif dalam fadail amal. Dan ini kami anggap penting karena sebagian umat Islam yang merasa atau kurang peduli untuk mengetahui sahih tidaknya suatu hadis, langsung saja diriwayatkan, disampaikan, bahkan diamalkan tanpa mengetahui sebelumnya apakah hadis tersebut layak untuk diamalkan dan disebarluaskan. Sebelumnya mungkin perlu dijelaskan apa yang dimaksudkan dengan hadis dhaif, kapan suatu hadis disebut sebagai hadis yang lemah. Singkatnya, hadis lemah adalah hadis yang tidak memenuhi syarat hadis-hadis sahih. Hadis lemah adalah hadis yang tidak memenuhi syarat-syarat hadis yang sahih. Dan syarat hadis sahih itu ada 5. Hadis sahih didefinisikan oleh ulama kita dengan hadis yang ma rawahu adlun dhabitun muttasilus sanad min ghairi syudzuz wala illah. Hadis sahih itu dikatakan sahih ketika memenuhi 5 kriteria penting, yaitu diriwayatkan oleh seorang yang atau orang-orang yang dikatakan sebagai adil, seorang yang terpercaya. Kemudian dhabit, orang yang kuat hafalannya. Kemudian yang ketiga muttasilus sanad, sanadnya bersambung. Jadi rangkaian perawi-perawi hadis itu bersambung, artinya masing-masing satu sama lain memang mendengarkan langsung dari perawi berikutnya. Karena kita tahu hadis itu ada rangkaian sanadnya, nanti akan kita jelaskan. Kemudian yang keempat min ghairi syudzuz, hadis itu tidak menyelisihi hadis yang lebih sahih, atau periwayatan tersebut tidak bertentangan dengan periwayatan yang lebih kuat kualitasnya. Dan yang kelima wala illah, tidak ada cacat yang terdapat pada hadis tersebut, sesuatu yang bisa melemahkan hadis tersebut. Ini 5 kriteria hadis sahih. Kalau salah satu kriteria ini tidak terpenuhi, maka suatu hadis langsung dikatakan sebagai hadis yang dhaif. Jika salah satu kriteria ini tidak dipenuhi, maka dikatakan hadis yang dhaif. Kadang satu saja yang tidak terpenuhi, kadang 2, kadang 3, kadang semuanya. Yang jelas kapan ada salah satu kriteria ini tidak dipenuhi, maka hadis itu sudah dinamakan sebagai hadis yang lemah. Kalau kita lihat yang pertama, yang diriwayatkan oleh seorang yang adil. Kapan seorang dikatakan adil, terpercaya? Adil dan terpercaya dalam pembahasan ilmu hadis ada 5 syaratnya. Jadi adil ini yang dimaksudkan bukan adil membagi sesuatu secara baik, secara dengan adil, tapi adil yang dimaksudkan memenuhi 5 kriteria. Pertama, dia mesti seorang muslim. Kapan perawinya bukan muslim, walaupun terkenal dengan kejujurannya, maka hadisnya dinamakan hadis yang lemah. Jadi umpama dikatakan seorang yang jujur sekali, tidak pernah ketahuan dia bohong, tapi selama dia bukan muslim, dalam kriteria ilmu hadis tidak diterima periwayatannya. Yang kedua, dia adalah seorang yang berakal, waras. Periwayatan orang gila tentu saja tidak diterima. Yang ketiga, dia seorang yang sudah
balik. Dan balik dalam Islam itu ciri-cirinya antara lain yang kalau sudah mimpi ya, atau paling tidak dari sisi umur 15 tahun minimal. Kapan yang meriwayatkan anak kecil tidak diterima hadisnya. Kemudian orang tersebut istiqomah dalam mengerjakan syariat. Jadi orang yang tidak baik sholatnya, orang yang meninggalkan kewajiban-kewajiban, walaupun dikenal seorang yang baik dengan tetangga umpamanya, baik tutur katanya, tapi tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban, maka kapan dia meriwayatkan hadis tidak diterima hadisnya. Dan yang kelima adalah seorang yang menjaga muru'ah. Ya, muru'ah itu adat istiadat akhlak yang baik di tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan syariat. Itu juga diperhatikan. Ya, makanya ahli hadis itu kalau melihat seseorang kurang memperhatikan akhlak, adab, tutur kata, budi pekerti dan hal-hal yang semacamnya, maka ditolak hadisnya. Ya, seperti di antara kriteria ahli hadis itu, kalau ada yang kedapatan umpamanya ya makan-makan di pinggir-pinggir jalan, ya, kalau ahli hadis ya riwayat-riwayat hadis terdahulu tidak menerima, mereka anggapnya suatu hal yang yukharibul muru'ah, ya. Atau sebagian orang yang kedapatan mau menangkap ayamnya umpamanya, lalu dia panggil ayamnya seakan-akan ada makanan yang dia memberikan padahal tidak ada. Ini langsung ditolak hadisnya. Ini sudah berdusta dengan ayam, jangan-jangan juga berdusta dengan manusia, apalagi berdusta dengan atas nama Rasulullah SAW dan seterusnya. Ya. Jadi muru'ah itu tergantung adat istiadat tertentu satu masyarakat selama tidak bertentangan dengan syariat. Ini mesti dipenuhi, ya, baru dikatakan seorang adil. Cuma yang perlu diperhatikan, seorang muslim ini dia seorang yang bukan muslim tidak diterima hadisnya pada saat dia meriwayatkan. Tapi kapan seorang kafir mendengarkan sebuah hadis dalam keadaan dia masih kafir, tapi nanti dia sampaikan hadis itu ketika dia sudah masuk Islam, maka hadisnya diterima. Sama dengan anak kecil. Anak kecil sebelum balik mendengarkan hadis, lalu nanti dia sampaikan setelah dia dewasa, hadisnya diterima. Contohnya adalah Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu termasuk sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Padahal beliau ini ketika Nabi SAW wafat, umur beliau baru 12 tahunan atau 13 tahunan, berarti belum balik. Tapi kenapa hadisnya begitu banyak diterima? Karena nanti beliau sampaikan setelah usia balik. Jadi tidak mengapa istilahnya dia talaqqinya, ya, mendengarkan hadis itu, mentransfer ilmu pada usia sebelum balik, nanti setelah dewasa baru dia sampaikan. Itu kriteria adil, ya, adil. Lalu yang kuat hafalannya, itu kuat hafalannya memang mesti kuat, entah kuat hafalannya dengan hafalan atau dengan catatan yang rapi, dan kapan dibutuhkan dia bisa menunjukkan catatannya dengan baik dan tidak ada perubahan-perubahan sedikit pun dari apa yang dia dengarkan dari perawi hadis tersebut. Ini yang disilakan sebagai dhabtul shadd dan dhabtul kitabah. Sanad yang bersambung, ya, sanad yang bersambung mesti bersambung satu sama lain, mendengarkan betul dan tidak ada rangkaian yang terputus dari sanad tersebut sampai kepada Nabi SAW. Dan syudzuz sekali lagi yang seorang yang kuat tapi menyelisih yang lebih kuat, ya. Jadi ada kadang seorang perawi dikatakan seorang perawi ini terpercaya, kuat hafalannya, tapi dia meriwayatkan hadis yang ternyata hadis yang diriwayatkan bertentangan dengan periwayatan dari orang yang lebih kuat dari dia. Ini dinamakan hadisnya syadz, lemah, ya, karena dia kuat sebenarnya, terpercaya, tapi dia meriwayatkan suatu hadis yang datang dari orang yang lebih terpercaya daripada dia. Dan illah, ya, illah ini cacat, ya, tapi yang dimaksudkan cacat ini cacat yang samar, yang tidak terlalu kentara. Yang kadang seorang menganggapnya dia kuat, benar, tapi ternyata setelah diteliti lebih lanjut ada indikasi kelemahan. Ya, umpamanya
seorang ahli bid'ah yang terkenal jujur, tapi ternyata ahli bid'ah tersebut meriwayatkan sebuah hadis yang mendukung bid'ahnya. Ya, umpamanya orang Khawarij. Khawarij ini adalah firqah, kelompok bid'ah sesat, tapi terkenal paling jujur. Ya, karena mereka mengharamkan dosa-dosa besar. Ya, bahkan mereka menganggap pelaku dosa besar itu kafir, kekal dalam neraka. Mereka adalah orang yang paling jauh dari kedustaan. Tapi kalau ternyata mereka itu meriwayatkan sebuah hadis yang ternyata mendukung bid'ahnya, walaupun terkenal dia adalah jujur, maka ini ada indikasi kelemahan periwayatannya. Nah, ini semuanya diperhatikan oleh para ulama kita sampai ya mereka menghukumi satu hadis sebagai hadis yang sahih atau hadis yang dhaif. Nah, sekarang bagaimana suatu hadis yang dikenal dengan sebagai hadis dhaif? Apakah boleh diriwayatkan atau tidak? Dalam hal ini ada 3 pendapat ulama kita. Pertama, ulama-ulama yang mengatakan hadis dhaif tidak boleh diriwayatkan secara mutlak. Yang selama sudah dihukumi bahwa statusnya adalah hadis yang lemah, maka tidak boleh kita riwayatkan dengan alasan apapun. Walaupun kita katakan maknanya bagus, maknanya tidak bertentangan dengan hadis yang sahih, bagi mereka bahwa ini tidak boleh diriwayatkan sama sekali. Ya, di antara yang mengatakan ini adalah Imam Muslim rahimahullah taala, ya, Ibnu Arabi Al-Maliki, Ibnu Hazm dan sekian banyak ahli hadis, dan sebagian mengatakan juga Imam Bukhari yang berpendapat tidak boleh sama sekali meriwayatkan hadis yang lemah. Yang kedua, pendapat yang kedua, sebagian ulama hadis mengatakan, atau sebagian ulama kita, di antara ulama fikih, boleh mengamalkan tapi dalam persoalan tertentu, yaitu persoalan fadhail amal. Ini yang kita maksudkan. Fadhail amal artinya hadis-hadis yang menjelaskan keutamaan satu amalan tertentu. Jadi umpamanya siapa yang menuntut ilmu akan dapat pahala begini dan begitu. Siapa yang sholat duha pahalanya begini dan begitu. Siapa yang berzina dosanya begini dan begitu. Bagaimana kalau kita dapati hadis-hadis yang semacam itu lemah? Apakah boleh kita amalkan karena maknanya bagus, memotivasi untuk melakukan amal soleh, atau membuat kita takut melakukan amal yang jahat, amal dosa? Apakah boleh atau tidak? Bagi sebagian ulama mengatakan ini dibolehkan, ya, ini dibolehkan. Tapi juga ada dengan syarat-syarat yang lain. Ini di antara ulama yang mengatakan seperti adalah Imam Nawawi, ya, Imam Nawawi. Makanya kalau kita baca Arba'in Nawawiyah, ya, beliau bahkan menganggap ini merupakan kesepakatan ulama boleh mengamalkan hadis-hadis yang lemah dalam fadhail amal. Ya, walaupun ya nanti akan kita bahas apakah memang semua ulama berkata seperti itu atau tidak. Kemudian yang ketiga, pendapat yang ketiga mengatakan boleh mengamalkan hadis yang lemah kalau tidak didapatkan hadis yang sahih dalam persoalan tersebut. Ya, persoalan ini perlu ditahu hukumnya, tapi setelah kita cari-cari tidak ada hadis sahih yang menjelaskan masalah tersebut. Yang kita dapatkan cuma hadis yang lemah. Maka dalam keadaan yang seperti itu tidak mengapa kita menggunakan hadis yang lemah. Di antara ulama yang mengatakan seperti ini adalah Imam Ahmad rahimahullah. Ya, beliau mengatakan lebih bagus menggunakan hadis yang lemah dibandingkan pendapat pribadi kita. Karena kita juga sudah cari hadis yang sahih tidak dapat, maka tidak apa-apa menggunakan hadis yang lemah. Ini 3 pendapat yang terkenal dari ulama kita menyikapi hadis atau tentang hadis-hadis yang dhaif. Coba kita lihat argumen yang masing-masing pendapat ini. Kita mulai dengan pendapat kedua, ya. Pendapat kedua yang menurut Imam Nawawi inilah pendapat mayoritas ulama kita, bahwa suatu hadis yang lemah boleh diamalkan jika memenuhi beberapa syarat. Yang di sini kita sebutkan 7 syaratnya. Yang pertama, kelemahannya tidak terlalu parah, ya.
artinya bukan dhaif jiddan, dia lemah ya, karena kelemahan satu hadis itu bertingkat-tingkat. Kan tadi syarat sahih berapa? 5 ya. Jadi ada kadang hadis lemah karena satu syarat tidak dipenuhi, ada yang sampai 2, ada hadis yang lemah semua syarat dia tidak penuhi, makanya ada dinamakan hadis yang lemah, kelemahannya ringan, dan ada yang sangat lemah. Mereka katakan boleh mengamalkan hadis dhaif, tapi hadis dhaifnya dhaif yang ringan, jangan dhaif yang parah kedhaifannya. Itu syarat yang pertama. Dan ini disepakati oleh ulama kita. Yang kedua, harus memiliki dasar yang sahih. Ya, artinya dasar mengamalkan peribadatan itu ada dalilnya yang sahih, tapi dalil yang lemah cuma untuk memotivasi satu amalan. Ya, contohnya salat lail. Ada tidak dalil yang sahih menjelaskan keutamaan atau anjuran salat lail, perintah salat lail? Ada kan jawabannya? Ada. Ya. Nabi SAW mengatakan, salatul laili afdalus salati ba'dal fardhu salatul lail. Sebaik-baik salat setelah salat yang wajib adalah salat lail. Jelas hadisnya riwayat Imam Muslim sahih. Tapi bagaimana kalau sudah ada yang sahih seperti ini, maka tidak mengapa kata mereka kalau ada hadis yang lemah menjelaskan tentang motivasi untuk sholat lain. Yang jelas ini ibadah memang ini sudah ada aturannya dan ada pensyariatannya dari hadis yang sahih. Tapi tidak boleh umpamanya seorang yang mengatakan anjuran untuk mendatangi kuburan tertentu, ya. Lalu mana dalilnya? Tidak ada hadis yang sahih menjelaskannya. Lalu disebutkan lagi hadis yang lemah menjelaskan keutamaannya, ya, keutamaan mengunjungi kuburan si fulan dan si fulan umpamanya. Ini dalil yang sahihnya pensyariatannya tidak ada. Lalu datang hadis yang lemah memotivasi. Ini tidak bisa diterima karena ya hadis pensyariatannya saja tidak ada dalil sahih yang menunjang untuk itu. Jadi mesti dasar dari pensyariatan sesuatu bahwa dia dikatakan sesuatu yang dianjurkan itu mesti sumbernya dari hadis yang sahih. Hadis yang lemah cuma untuk memotivasi atau untuk membuat seorang takut melakukan satu dosa. Yang ketiga, ketika diriwayatkan dan diamalkan jangan kita yakini sebagai sabda Nabi SAW. Jadi diamalkan hanya mengatakan jangan-jangan ini betul hadisnya. Ya memang dikatakan lemah tapi jangan-jangan betul, ya maka kita amalkan saja tapi tidak dengan dasar keyakinan. Ya, jadi untung-untungan saya kalau betul alhamdulillah, kalau tidak juga tidak mengapa. Ya, begitu. Ya, seorang yang mengamalkan hadis dhaif harus keyakinan seperti. Jangan sampai mengatakan ketika ditanya kenapa kamu lakukan itu, dia mengatakan dia ngotot dan mengatakan ini kan sabda Nabi SAW. Ini tidak boleh. Ya, karena hadisnya lemah. Dia harus lakukan itu cuma sekedar ihtiyatan istilahnya, kehati-hatian. Jangan-jangan benar, maka dia amalkan. Kemudian yang keempat, itu hanya dalam persoalan targhib dan tarhib, motivasi, bukan dalam persoalan akidah, bukan persoalan hukum, tafsir dan persoalan-persoalan yang lainnya. Kemudian syarat kelima, kalau dia mengamalkan hadis dhaif, jangan dia perkenalkan di tengah masyarakat. Amalkan untuk pribadinya saja, tapi jangan sebarluaskan, jangan dia ceramahkan, jangan dia khutbahkan, atau dia amalkan di hadapan orang banyak. Karena kalau dia lakukan di hadapan orang banyak, orang yang sekedar mengamalkan sesuatu karena ikut-ikutan orang banyak saja sampai menyangka mungkin ini memang ada dalil yang sahih. Itu syarat yang diingatkan oleh ulama kita. Kemudian yang keenam, meriwayatkannya mesti dengan lafal yang menunjukkan kelemahannya. Ya. Ulama menjelaskan ada sebuah cara meriwayatkan hadis yang lemah. Bagaimana itu? Kita tidak boleh mengatakan qala, tapi kita mengatakan qila. Ya. Jadi ketika kita mengatakan, tidak boleh mengatakan qala Rasulullah SAW, berkata atau bersabda Rasulullah, tapi kita mengatakan qila. Ya mungkin kalau diartikan konon, ya katanya Rasulullah bersabda seperti ini. Jangan kita mengatakan Rasulullah bersabda. Karena kalau kita mengatakan Rasulullah bersabda, berarti kita sudah mengklaim bahwasanya menegaskan bahwa dia pasti sabda Nabi. Tapi karena dia lemah, maka kita mengatakan katanya ada hadis yang menyebutkan seperti ini, atau konon Rasulullah mengatakan yang seperti ini. Begitu mesti cara periwayatannya. Dan yang ketujuh, ya ini sebagian mengatakan syaratnya juga tidak boleh bertentangan dengan hadis yang sahih.
Jadi biar dia ya lemahnya ringan dan seterusnya, tapi kalau bertentangan dengan hadis yang sahih maka tidak boleh diamalkan sama sekali. Jadi kita lihat pendapat yang kedua saja yang membolehkan, itu pun menyebutkan syarat-syarat yang cukup ketat. Jadi ulama yang kedua pun, pendapat kedua yang membolehkan, tidak membolehkan secara mutlak, tapi ada syarat-syarat yang mereka sebutkan. Nah, sekarang kita lihat apa argumen pendapat pertama yang melarang sama sekali periwayatan hadis yang lemah. Di antara dalil mereka hadis-hadis ancaman berdusta atas nama Rasulullah SAW. Ya, semalam kita sudah sebutkan beberapa contoh di antaranya. Sabda Nabi SAW, "Man yaqul alayya ma lam aqul falyatabawa maq'adahu minan nar." Siapa yang mengatakan sesuatu dan mengatasnamakan aku, padahal aku tidak pernah mengatakannya, maka siap-siap masuk ke dalam neraka. Bahkan sekedar ragu-ragu saja tidak boleh meriwayatkan, mesti yakin betul bahwa memang Nabi SAW bersabda dengan hal tersebut. Yang kedua, hadis dhaif, kata mereka hanya memberikan faedah dzan, prasangka saja, tidak yakin. Dan kita ini dilarang untuk mengikuti prasangka. Ya, Islam ini mesti didasari dengan keyakinan. Kata Nabi SAW, "Iyyaka wadh-dhann fa inna dhanna akdzabul hadis." Jauhilah prasangka, karena prasangka itu adalah sedusta-dusta omongan. Dan dalam ayat Allah mengatakan, wa ma yughnil haqqu minal wa ma yughnil dhann minal haqqi syai'a. Ya, prasangka itu tidak memberikan faedah sama sekali dari kebenaran. Jadi orang yang menggunakan hadis yang lemah cuma pakai prasangka, mereka tidak yakin, dan padahal kita dilarang untuk mengikuti sesuatu yang tidak kita yakini. Kemudian alasan yang ketiga, bahwa hadis yang lemah itu disepakati ulama kita dibahasakan dengan hadis yang mardud, hadis yang tertolak, ya maka seharusnya dia juga ditolak. Dan yang keempat, ya alasan mereka membolehkan pengamalan hadis yang lemah ini membuka jalan orang untuk tidak mau menuntut ilmu hadis dengan sebaik-baiknya. Orang tidak mau cari tahu dan tidak lagi minat untuk tahu apakah hadis sahih atau tidak. Jadi mereka seadanya saja, apa yang terkenal itu yang mereka amalkan. Jadi ini dikhawatirkan membuat orang makin tidak peduli dan malas untuk belajar hadis, sehingga mereka hanya mengamalkan hadis yang lemah dan melupakan hadis yang sahih. Dan ini terbukti ya. Nanti akan kita sebutkan beberapa contoh hadis-hadis yang lemah yang ternyata justru ini yang banyak dihafalkan oleh masyarakat kita. Lalu hadis yang sahih justru ditinggalkan. Kemudian alasan mereka juga bahwa tersebarnya hadis-hadis yang lemah itu isinya banyak menyebabkan tersebarnya berbagai macam bid'ah, khurafat dan seterusnya. Ya, karena bid'ah itu, orang yang melakukan bid'ah entah tidak ada dalilnya sama sekali, atau ada dalilnya tapi dalilnya lemah. Ya, dan inilah yang banyak dijadikan dasar. Ketika ditanya mana dalilnya, mereka mengatakan ada dalilnya, tapi setelah ditelusuri ternyata dalil yang digunakannya adalah dalil yang lemah, lalu bertentangan dengan hadis yang sahih. Ini argumen pendapat pertama. Lalu bagaimana jawaban mereka dengan apa yang disebutkan, syarat yang disebutkan oleh pendapat kedua? Ini jawaban-jawaban terhadap pendapat kedua. Pertama, mereka mengatakan boleh mengamalkan hadis yang lemah tapi lemahnya ringan. Nah, ini sekarang pertanyaannya, membedakan antara hadis yang dhaif jiddan dan dhaif bukan hal yang mudah. Ini tidak semua bisa membedakan. Kapan dia dhaif jiddan dan dhaif? Coba kita tanyakan mereka-mereka yang mengamalkan hadis yang lemah. Kalau ditanya ini kelemahannya ini sampai mana tingkat kelemahannya? Apakah lemah sekali atau lemahnya lemah ringan?
Mereka mengatakan tidak tahu, yang penting bagus maknanya, atau yang penting ini lemah, yang saya amalkan saja dalam fadhil amal. Padahal mesti dia tahu dulu apakah ini lemahnya berat atau lemahnya ringan. Ya. Kemudian yang kedua, berapa banyak hadis-hadis yang dhaif dijadikan sebagai dasar satu ibadah. Ya. Banyak sebenarnya. Ya, jadi orang yang mengatakan siapa yang berzikir seperti ini, pensyaratan berapa zikir-zikir, ya, contoh-contoh bacaan Al-Quran tertentu, itu tidak didasari dengan hadis yang sahih. Ya, tidak ada dasarnya. Lalu dia anggap sebagai satu ibadah, padahal dasarnya saja untuk dikatakan satu ibadah tidak ada hadis yang sahih yang mendukungnya. Ini persoalan. Jadi syarat ini banyak juga yang tidak memenuhi. Ya. Artinya kriteria ini tidak bisa dipenuhi dengan baik oleh mereka-mereka yang mengamalkan hadis dhaif tersebut. Kemudian yang ketiga, tidak boleh meyakini sebagai hadis. Ya, parahnya sekarang orang ketika mengamalkan hadis dhaif, ketika ditanya kenapa melakukan itu, mengamalkan, mereka mengatakan ini kan sabda Nabi. Ya. Tidak mungkin mereka lakukan kalau tidak mereka yakini. Jadi dikatakan amalkan tapi jangan yakini, ini sulit. Ya, sulit. Syarat ini sulit terpenuhi karena seorang mengamalkan sesuatu karena ada dasar keyakinan sebenarnya. Mungkin awalnya dia mengatakan hadis lemah, sekedar kehati-hatian, jangan-jangan benar. Tapi suatu saat lambat laun dia akan meyakini dia sebagai hadis dari Nabi SAW. Kemudian, ini perkataan bahwa tidak mengapa menggunakan hadis yang lemah kalau sekedar motivasi melakukan satu amalan. Nah, sekarang kita tanya, siapa yang menentukan pahala dan menentukan kadar dosa? Ya, kalau dikatakan siapa yang sholat lail akan mendapatkan begini dan begitu, siapa yang sholat duha pahalanya begini dan begitu. Siapa yang menyuruh seorang sholat duha dan sholat lail? Jawabannya Allah. Kan mereka mengatakan pensyariatan yang mesti datang dari Allah, tapi menyebutkan pahala tidak mengapa dari hadis lemah. Yang kita tanya, siapa juga yang berhak untuk menentukan kadar pahala tersebut? Siapa yang sholat lail pahalanya begini, ya. Siapa yang sholat duha akan dibangunkan rumah di surga umpamanya. Siapa yang bangun masjid akan dibangunkan rumah di surga. Siapa yang berhak menentukan kadar pahala? Jawabannya Allah dan Rasulnya. Maka seharusnya juga kadar pahala itu hanya datang dari sumber yang memang terpercaya, yang kita pastikan ke validitasnya, ya. Dia memang sesuatu yang valid, yang sahih, yang tidak ada keraguan tentang kebenarannya. Apalagi, ya ini juga masalahnya. Kadang sebuah hadis itu di dalamnya ada persoalan akidah, di dalamnya ada persoalan hukum, dan di dalamnya ada menyebutkan pahala. Ya, ini kan masalah. Nah, sekarang kalau kita menyikapi sebuah hadis yang lemah, di dalamnya ada keutamaan amalan, tapi di dalamnya juga ada persoalan akidah, di dalamnya juga ada persoalan fikih. Apakah kita mengatakan kita terima karena di dalam ada fadhil amalnya, tapi potongan-potongan yang di atas dan di bawahnya kita tidak terima karena berkaitan dengan masalah akidah? Ini kan suatu hal yang rancu sebenarnya. Karena itu pembagian-pembagian ini juga pembagian yang kurang tepat. Kemudian hal yang lain, ya, argumen pendapat yang jawaban terhadap pendapat kedua, bahwa silakan mengamalkan hadis yang lemah tapi jangan disebarluaskan. Ya, kenyataannya justru hadis yang lemah tersebar luas karena mereka tidak sembunyi-sembunyi mengamalkan dan meriwayatkannya, bahkan dikhutbahkan, ya, di mimbar-mimbar. Jadi nanti kita akan sebutkan contoh, ya, seperti bulan suci Ramadan yang sudah dekat, begitu banyak hadis-hadis yang di bulan suci Ramadan dipopulerkan, itu terus sejak kecil kita dengarkan sampai hari ini. Khotibnya juga itu terus yang diulang-ulangi, tapi ternyata dia adalah hadis yang tidak benar dari Nabi Muhammad SAW. Berarti syarat ini yang disebutkan oleh ulama kurang diindahkan oleh mereka-mereka itu. Kemudian juga mengatakan tidak apa-apa meriwayatkan hadis, tapi gunakan lafaz yang menunjukkan kelemahannya. Ya, ini kan masalah. Apakah kita pernah mendengarkan khatib mengatakan ketika menyebutkan hadis yang lemah, qila, ya, ruya? Jarang sekali, mungkin tidak pernah kita mendengarkan ada khatib ketika menyebutkan hadis yang lemah menggunakan lafaz yang seperti itu. Dan seandainya dia sebutkan, apakah, ya, audiensnya itu masyarakat-masyarakat yang mendengarkan paham isyarat yang dia sebutkan bahwa ini sebenarnya hadisnya lemah, tapi saya sebutkan hanya sekedar untuk memotivasi, itu tidak bisa dipahami oleh
masyarakat awam. Sehingga ini memang juga satu syarat tapi sulit untuk ditatbiq, yang untuk diterapkan dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir, bahwa banyak hadis dhaif yang bertentangan dengan hadis yang sahih. Oleh karena itu, ya secara singkatnya, ya kesimpulan dari masalah ini sebenarnya, hadis-hadis yang sahih sudah sangat cukup dan kita tidak perlu lagi dengan hadis-hadis yang lemah. Abdullah bin Mubarak rahimahullah menyimpulkan masalah ini dengan perkataan beliau, fi sahihil hadis syughulun an saqimi. Hadis-hadis yang sahih sebenarnya sudah cukup menyibukkan dari hadis-hadis yang lemah. Seandainya kita mau menyibukkan dia dengan hadis-hadis sahih dalam Sahih Bukhari saja 8.000-an atau 4.000-an hadis, mungkin waktu umur kita tidak cukup untuk mengamalkannya. Maka kenapa kita mau lagi menghabiskan waktu untuk mengamalkan hadis-hadis yang lemah? Nah, kita sebutkan contoh, ya. Contoh hadis-hadis yang lemah, ya. Ya, sekedar untuk mengingatkan kita bahwa ternyata begitu banyak hadis-hadis yang lemah selama ini yang dihafalkan, ya, oleh para mubalik, ya, oleh kita sejak kecil. Ternyata dia telah diingatkan oleh ulama-ulama hadis sebagai hadis-hadis yang lemah. Ya, ini adalah dalam makalah kita sudah sebutkan semuanya, ini bisa dirujuk nanti. Nah, contoh ini dalam bulan suci Ramadan, yang termasuk hadis yang paling sering berulang tentang keutamaan bulan suci Ramadan. Dari Salman radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah di hadapan kami fi akhir yaum min Sya'ban, di hari terakhir bulan Sya'ban menjelang bulan suci Ramadan. Faqal, seraya berkata, ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, qad adhallakum syahrun azimun syahrun mubarak. Kalian telah dinaungi sebuah bulan yang sangat agung, bulan yang syahrun fihi lailatun khairun min alfi syahr. Dalam bulan itu ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Ja'alallahu siyamahu faridatan. Allah menjadikan puasa di bulan tersebut sebagai satu kewajiban. Wa qiyama lailihi tatawuan, dan melaksanakan salat malam di bulan tersebut sebagai satu sunnah. Ya, ini sebenarnya semuanya masih benar ini, ya. Artinya ini sudah didukung dalam hadis-hadis yang sahih. Tapi lihat lanjutannya. Man taqarraba fihi bi khaslatin minal khairi, siapa yang melakukan satu kebaikan di bulan tersebut, yaitu bulan Ramadan, kana kaman adda faridatan fima siwa, sama kedudukannya dengan mengerjakan kewajiban di selain bulan Ramadan. Ini butuh dalil lain ini untuk mendukung, ya, kebenaran perkataan ini. Ya, kalau yang pertama ada Lailatul Qadar yang lebih baik daripada 1000 bulan, ini kan ada dalilnya dalam Al-Quran. Tapi pernyataan bahwasanya siapa yang melakukan satu amalan sunnah di bulan suci Ramadan, kedudukannya sama dengan melaksanakan kewajiban di luar bulan suci Ramadan, ini butuh dalil lain yang menguatkan. Ya, kalau dikatakan mengerjakan amalan lebih baik, yang mengerjakan satu amalan di bulan suci Ramadan lebih baik daripada di luar bulan suci Ramadan, ini kita sepakat. Tapi kalau dikatakan derajatnya itu sampai sunnah sama dengan wajib, ini butuh dalil, ya. Kemudian siapa yang mengerjakan satu kewajiban sama dengan 70 kali dia melaksanakan kewajiban di luar bulan suci Ramadan. Jadi kalau kita sholat subuh di bulan suci Ramadan sama dengan sholat subuh yang kita kerjakan tadi 70 kali bandingannya. Ini juga butuh dalil, ya, untuk mendukung kebenaran perkataan ini. Kemudian ini wa huwa syahrun awwaluhu rahmah. Bulan ini adalah awalnya adalah rahmat. Wa awsatuhu maghfirah. Pertengahannya adalah
ampunan. Wa akhiruhu itqun minan nar, dan bagian paling akhirnya pembebasan dari api neraka. Jadi Ramadan dibagi 3. 10 pertamanya rahmat, 10 keduanya adalah maghfirah, dan 10 terakhirnya adalah pembebasan dari api neraka. Hadis ini jemaah sekalian adalah hadis yang lemah, ya. Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah dan Baihaqi dalam Syu'abul Iman. Dalam sanadnya terdapat seorang yang bernama Ali bin Zaid bin Jud'an. Muhammad bin Sa'ad mengatakan dia memiliki kelemahan dan tidak boleh berhujjah dengannya. Imam Ahmad mengatakan dia dhaif dalam segala keadaan. Dan Ibnu Khuzaimah sendiri telah mengatakan saya tidak berhujjah dengannya. Intinya hadisnya lemah. Padahal ini termasuk hadis yang paling populer di bulan suci Ramadan. Yang masih awal-awal, para khatib mengatakan kita ini masih 10 pertama, masih masa-masa rahmat. Masuk 10 kedua nanti kita ini sudah memasuki paruh kedua, atau pertengahan 10 yang kedua di bulan suci Ramadan. Dan terakhirnya 10 yang ketiga. Dan pernyataan ini juga bertentangan dengan dalil-dalil yang lebih sahih. Kita contohkan. Kan dipahami dari hadis ini, Ramadan itu terbagi 3. Ada rahmat 10 yang pertama, lalu ada maghfirah, dan ada itqun minan nar. Coba kita lihat hadis-hadis yang sahih. Hadis-hadis yang sahih mengatakan, dalam bulan suci Ramadan, dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, idza jaa Ramadan futihat abwabur rahmah. Jika datang bulan suci Ramadan dibuka pintu-pintu rahmat. Artinya Ramadan itu seluruhnya adalah rahmat yang datang dari Allah, sejak pertama sampai hari terakhirnya. Kemudian maghfirah. Apakah maghfirah itu cuma hari ke-11 sampai hari ke-20? Dalam hadis yang maghfirah, hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, dikatakan man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu pengampunan maghfirah itu di semua hari-hari bulan suci Ramadan. Kemudian itqun minan nar. Itqun minan nar dipahami dari hadis tadi, mulai nanti malam ke-21 sampai malam ke-30. Ini pun hadisnya lemah dan bertentangan dengan hadis yang sahih yang mengatakan walillahi utaqa'u minan nar wa dzalika fi kulli lailah. Dan setiap malam ada saja hamba-hamba Allah yang dibebaskan dari api neraka, dan kata Nabi SAW itu terjadi setiap malamnya, bukan cuma di malam ke-21 dan seterusnya. Jadi hadis ini lemah tapi sangat populer di tengah masyarakat kita. Ini tentunya yang menunjukkan bahwa pentingnya kita mengetahui, jangan kita sampai berani menyadarkan kepada Nabi SAW padahal ternyata dia adalah lemah. Kemudian yang kedua, contoh hadis Hudzaifah radhiyallahu anhu yang mengatakan man lam yahtamma bi amril muslimina falaysa minhum. Barang siapa yang tidak punya kepedulian dengan urusan kaum muslimin, maka dia tidak termasuk dari kaum muslimin itu. Hadis ini memiliki banyak jalan, tapi dia dhaif jiddan, bahkan ada yang maudhu. Dan yang paling baik sanadnya diriwayatkan Imam Tabrani, tapi itu pun sanadnya lemah. Mungkin ada yang mengatakan hadis ini bagus maknanya, memotivasi kita untuk punya perhatian kepedulian dengan keadaan kaum muslimin. Kita katakan bagus pernyataannya, benar. Tapi karena dia sanadnya lemah, maka jangan kita sampai meyakini dia sebagai sabda Nabi SAW. Itu persoalannya. Ya mungkin ada yang mengatakan selama perkataannya baik, apa salahnya kita katakan hadis? Apalagi untuk lebih menekankan. Persoalannya adalah jangan-jangan kita berdusta atas nama Nabi SAW. Dan tidak semua perkataan yang baik boleh kita nisbatkan kepada Nabi SAW. Ya, rajin pangkal pandai, ya, itu kan pernyataan benar. Ya, siapa yang menolak? Tapi apakah kita mengatakan sabda Nabi SAW? Ya, itu tidak boleh. Ya, walaupun maknanya bagus. Dan juga apa perbedaannya? Perbedaannya ketika kita mengatakan ini sabda Nabi dengan bukan. Seandainya dia adalah sabda Nabi lalu ada yang menolaknya,
maka dia berarti telah kufur kepada Allah karena menolak hadis Nabi SAW. Tapi ketika ditolak dan memang bukan sabda Nabi, maka ya walaupun benar, ya umpamanya ada orang rajin pangkal pada itu mengatakan saya tidak mau terima pernyataan tersebut, ya. Kita katakan kamu tidak menerima suatu kenyataan. Tapi apakah dia berdosa, dia kafir? Tidak. Beda kalau pernyataan Nabi SAW yang dia tolak. Ya, karena itu ya walaupun pernyataan suatu baik, maknanya benar, tapi bukan hadis yang sahih, jangan sampai kita menisbatkan kepada Nabi SAW. Kemudian yang ketiga, contoh yang ketiga adalah riwayat Anas bin Malik, ya, yang disebutkan Imam Baihaqi dalam Syu'abul Iman, kadal faqru ayyakuna kufran. Boleh jadi kemiskinan atau kemiskinan itu dekat dengan kekufuran. Ya, ini juga hadis yang sering kita dengarkan, padahal hadisnya ini lemah. Ya, hadis ini lemah. Ini kita sudah sebutkan. Ada perawi yang bernama Yazid bin Aban Ar-Rafkashi, ya, dan ialah hadis yang lemah. Jadi kadal faqru ayyakuna kufran. Kemiskinan mengantarkan kepada kekufuran. Dan maknanya juga relatif, bisa benar dan bisa tidak. Yang buktinya sebagian sahabat fakir, tapi justru mereka adalah orang-orang yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Memang ada saja ya orang-orang dengan kemiskinannya, kefakirannya sehingga mudah saja berpindah agama karena kemiskinannya. Tapi kalau miskin agama, ya kalau miskin ekonomi dan miskin adil, itu yang sebabnya. Jadi kalau dia miskin ekonomi dan kaya dengan agamanya, maka insya Allah itu tidak akan menjadikan dia kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis ini lemah dari sisi sanad dan maknanya pun masih bisa didiskusikan, ya benar tidaknya. Kemudian contoh yang lain, hadis dalam riwayat Imam Tabrani, sumu tasihu, berpuasalah niscaya kalian sehat. Ya, ini termasuk hadis yang sangat terkenal memotivasi orang untuk puasa. Bagi kita, setiap ibadah yang kita kerjakan insya Allah sangat cocok dengan kesehatan. Jangankan puasa, sholat kita saja ini olahraga ini sebenarnya. Dalam sisi olahraganya dia sangat membantu ya ketahanan fisik seseorang dan ketahanan tubuh seseorang. Tapi kita tidak boleh ya mengatakan bersabda Nabi SAW, "Shollu tasihu." Ya, salatlah agar kamu sehat. Tapi kita mengatakan setiap ibadah yang disyariatkan insya Allah manfaat duniawinya juga kita akan dapatkan. Tapi tidak perlu kita mengatakan Nabi SAW bersabda. Jadi puasa sehat ini sebagian ulama bahkan mengatakan sebagai hadis yang palsu. Yang Saqani mengatakan dia hadis yang palsu. Di sini kita sebutkan keterangan-keterangannya. Jadi kalau gitu gimana kita bilang? Ya berkata dokter, ya puasalah agar kamu sehat. Ya, pasti kamu sehat insya Allah. Jadi jangan sampai kita mengatakan bersabda Nabi Muhammad SAW. Kemudian ada juga kisah yang terkenal ya berkaitan dengan sahabat Tha'labah bin Hatib. Ya, Tha'labah bin Hatib ini diceritakan ya oleh sebagian ahli tafsir dalam pembahasan surat At-Taubah ayat 75 sampai 77. Kisah yang terkenal bahwa Tha'labah bin Hatib ini seorang yang dulunya sangat miskin, mendatangi Nabi SAW. Dia seorang sahabat dan mendatangi Nabi SAW dan minta agar dikayakan oleh Allah Subhanahu wa taala, didoakan agar bisa menjadi kaya, agar dia bisa berinfak yang sebagaimana sahabat-sahabat lain yang kaya. Dan Nabi SAW awalnya nasihat tidak usah ya, minta saja keberkahan, kecukupan, tapi dia mendesak terus, akhirnya didoakan. Dan setelah kaya ternyata apa yang dikhawatirkan oleh Nabi SAW terjadi. Setelah kaya lupa masjid ya, tidak berinfak dan seterusnya. Ini riwayat yang terkenal, kisah yang terkenal. Ternyata kisah ini kisah yang tidak benar, tidak sahih. Bahkan ya di dalamnya ada seorang yang dikatakan matruk. Matruk itu ditinggalkan. Itu riwayatnya itu sudah mungkar, itu riwayatnya. Apalagi kalau kita membaca biografi dari Tha'labah bin Hatib, sahabat yang disebutkan dalam kisah tersebut, ternyata Tha'labah bin Hatib adalah seorang sahabat yang termasuk sahabat ikut perang Badar. Dan semua sahabat, ini kaidah penting, semua sahabat yang ikut perang Badar itu dijamin masuk surga ya, sahabat yang ikut perang Badar dijamin masuk surga. Bahkan Allah mengatakan i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum.
dan dalam riwayat wajabat lakumul jannah. Kerjakan saja apa yang kalian inginkan, telah pasti kalian masuk surga, oleh kata Allah dalam hadis qudsi, dan telah aku ampunkan untuk kalian. Jadi Hatib bin Abi Balta yang sahihnya, riwayat yang benar bahwa Hatib adalah seorang sahabat yang ikut perang Badar, pasti dijamin masuk surga. Lalu ada kisah yang mengatakan dia menjadi munafik. Seandainya kisah ini benar, maka kita boleh, mungkin kita katakan dia berubah. Tapi kisahnya tidak benar, maka kisah yang tidak benar ini tidak boleh merubah hukum asal. Bolehlah seorang sahabat yang ikut perang Badar dan orang yang alumni perang Badar, ya, veteran perang Badar, itu dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan sendirinya juga kalau kita selalu mengangkat contoh ini, yang berarti kita mencederai, ya, kemuliaan kehormatan seorang sahabat Nabi SAW yang mulia. Padahal Nabi SAW mengatakan, la tasubbu ashabi, jangan sampai kalian mencela sahabat-sahabatku. Seandainya kalian berinfak sebesar bukit Uhud emas, kalian tidak akan bisa menandingi infak yang mereka keluarkan walaupun cuma 1 mud saja. Ya, jadi tidak boleh kita sampai mengangkat contoh seorang sahabat yang mulia lalu kita sebutkan aibnya atau kita mencelanya, apalagi kalau kisahnya tidak benar. Kemudian contoh lagi hadis-hadis yang lemah, ya, ini penting juga, ya. Hadis ini diriwayatkan Imam Tirmidzi dan Imam Ibnu Majah yang mengatakan al-kalimatul hikmah, dalam riwayat al-hikmatu dhalatul mu'min haitsuma wajadaha fa huwa ahqqu biha. Hikmah itu, kebenaran itu adalah barang mukmin yang hilang. Maka kapan saja mukmin itu mendapatkan barangnya, maka dia paling berhak untuk mengambilnya. Itu kan kaidah. Yang kita tercecer barang kita, ya, hilang, jatuh, lalu ketika kita cari kita dapat, maka kita yang paling berhak untuk mengambilnya. Hadis ini mengatakan bahwa kebenaran itu, hikmah itu adalah barang mukmin yang hilang. Kapan kita mendapatkannya, kita yang paling berhak untuk mengambilnya. Contoh, kebersihan sebenarnya diajari oleh Islam. Tapi kalau ada negeri-negeri yang justru lebih bersih, lebih teratur, lebih disiplin, sebenarnya itu milik kita yang diambil oleh orang lain. Kita yang sebenarnya lebih berhak untuk menerapkannya, mengamalkannya. Ini kan satu kalimat atau satu ungkapan yang sering kita katakan sabda Nabi Muhammad SAW. Padahal setelah ditelusuri sanadnya, maka dia juga riwayat yang sangat lemah. Ya, jadi mananya betul? Yang mananya betul? Bahwa kita katakan Jepang umpamanya, ya, disiplin, bersih. Ini sebenarnya milik kita sebenarnya, yang diambil oleh orang lain. Perlu kita atau kita yang paling berhak untuk mengamalkan yang seperti ini. Sesuai, jangan kita mengatakan sesuai dengan sabda Nabi SAW. Ini persoalannya. Ketika kita mengatakan Nabi SAW mengatakan yang seperti itu, maka inilah persoalannya. Karena berarti kita menyandarkan kepada Nabi SAW apa yang beliau tidak katakan. Kemudian contoh terakhir yang kami mau sebutkan, doa, ya, doa yang kadang dianjurkan untuk dibaca di bulan Rajab. Ini sudah dekat bulan Rajab ini. Kita sudah menjelang ujung bulan Jumadal Akhirah. Ada satu doa menyambut bulan suci Ramadan, ya, termasuk doa yang cukup terkenal. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu dikatakan Nabi SAW, beliau itu kalau sudah masuk bulan Rajab, beliau mengatakan Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab ini dan di bulan Sya'ban, dan ya Allah, perjumpakanlah kami dengan bulan suci Ramadan. Ini doa yang sering dianjurkan, ya, dibaca, padahal sebenarnya riwayatnya lemah, ya. Dalam hadis ini ada 2 perawi yang lemah, Zaidah bin Abi Ruqat al-Bahili dan Ziyad bin Abdullah an-Numairi. Walaupun bukan berarti, ya, ketika kita mengatakan hadis ini lemah, tidak berarti bahwa kita tidak boleh berdoa dengan doa yang seperti ini. Dan mengapa kita ketika datang bulan Rajab, kita mengatakan Allahumma barik lana fi Rajab, Allahumma barik lana fi Sya'ban, Allahumma balighna Ramadan, tapi kita tidak meniatkan ini doa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Tapi maknanya bagus, doakan terserah kita, yang penting maknanya bagus. Bahkan boleh sejak sekarang
kita mengatakan Allahumma barik lana fi Jumadal akhir, wa barik lana fi Sya'ban, wa barik lana fi Rajab, wa Allahumma balighna Ramadan. Bahkan ulama salaf sejak kapan berdoa agar bisa diperjumpakan dalam bulan suci Ramadan? 6 bulan sebelum datang bulan suci Ramadan, mereka sudah minta agar bisa berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Jadi tidak perlu sampai menunggu 3 bulan atau 2 bulan. Ya. Ini sekedar sebagai contoh, ya, bagaimana beberapa hadis-hadis yang terkenal, yang begitu familiar di telinga kita, tapi ternyata setelah dikaji oleh para ulama kita, dia hadis-hadis yang lemah, yang tidak boleh kita berani atau lancang untuk menisbatkan kepada Rasulullah SAW. Dan ini bisa sebagai, ya, bahan bagi kita untuk kita lebih punya kepedulian untuk banyak membaca dan menelaah hadis-hadis Nabi SAW. Kalau dikatakan kalau semuanya lemah, apa yang tersisa? Ya, masih banyak sekali hadis yang tersisa. Ya, biasa orang mengatakan kalau disebutkan ini lemah, mereka mengatakan kok gitu, hadis apa lagi yang tersisa yang sahih? Ya, kita jawab, oh, masih sangat banyak. Ya, bahkan hadis-hadis yang sahih, seandainya kita mau pakai Bukhari saja sudah sangat banyak itu sahih Bukhari. Ya, apalagi bukan cuma di Bukhari, ya, di Muslim semuanya juga sahih. Lalu Tirmidzi banyak sahih, Abu Daud banyak sahih, lalu Nasa'i, Ibnu Majah, Tabrani, Baihaqi, Imam Ahmad, dan masih banyak hadis yang. Tapi selain Bukhari dan Muslim, kita perlu hati-hati, kita perlu menyeleksi yang mana yang bisa kita amalkan, bisa kita riwayatkan, dan yang mana tidak boleh kita nisbatkan kepada Nabi SAW. Mungkin ini dulu, ya, sebagai bahan diskusi kita terkait dengan masalah ini. Ya, sebenarnya dalam ulumul hadis masih banyak cabang-cabangnya, dan nanti kalau ada waktu juga kami akan sebutkan contoh, ya, beberapa hadis-hadis yang palsu. Bahkan, ya, kalau tadi contoh-contoh hadis yang lemah, ada juga sebenarnya pembahasan khusus tentang hadis-hadis yang palsu, ya, dan hukum-hukumnya dan contoh-contohnya. Ya, mungkin nanti akan kita sekedar sebutkan contoh, ya, hadis-hadis palsu kalau masih ada waktu dari diskusi kita. Saya cukupkan dulu, ya, dan kita persilakan pada yang perlu dibahas secara bersama. Allahu ta'ala a'lam. Ya, Ustaz, ini mohon maaf kalau nggak terlalu berhubungan dengan sesi ini dan mungkin terkesan konyol. Saya mendapat kesan bahwa ilmu hadis ini kelihatannya sudah komplit, sudah selesai. Nah, saya jadi selesai dalam arti begini. Jadi kayak yang di sesi semalam kan dijelaskan Syekh Al-Albani itu sudah sudah menentukan semua hadis ini sahih, ini dhaif dan sebagainya, sudah komplit gitu, sudah dibahas semuanya. Nah, saya penasaran teman-teman kita yang lulusan S3 ilmu hadis di Madinah, di Al-Azhar dan sebagainya, itu mereka risetnya seperti apa? Nah, jadi riset-riset hadis sekarang itu seperti apa yang mereka kerjakan? Saya ingin tahu. Mungkin kalau saya bisa diberikan gambaran. Jadi masalah hadis apa yang sekarang itu belum selesai, masih dikerjakan gitu. Kita sebutkan bahwa Syekh Al-Albani rahimahullah termasuk ulama hadis yang memiliki banyak kontribusi yang sangat berharga untuk umat Islam kaitannya dengan bidang hadis. Tapi belum selesai, ya, belum selesai. Beliau menulis dan membahas tentang hadis-hadis tersebut. Di antara karya besar beliau umpamanya Irwaul Ghalil. Irwaul Ghalil ini membahas atau mentakhrij hadis-hadis hukum, ya, dalam satu kitab yang disebut dengan Manarus Sabil. Beliau hukum satu persatu, ya, sahih, dhaif dan sebagainya. Lalu setelah itu datang ulama hadis yang berikutnya, ya, karena dalam sebagian hadis Syekh Al-Albani mengatakan saya belum mendapatkan hukum yang tepat untuk perawi ini. Ya, kadang ada satu perawi Syekh Al-Albani sudah cari-cari, beliau tidak dapatkan. Ini kan pekerjaan untuk orang selanjutnya. Ya, akhirnya datang ulama selanjutnya, ada Syekh Saleh Ali Syekh, ada Abdul Aziz At-Turaifi. Ya, beliau mendapatkan, ternyata saya dapatkan. Ya, mungkin kalau dia yang awal, dia tidak akan bisa kerja seperti kerjanya Syekh Al-Albani. Tapi sebagian Syekh Al-Albani sudah memudahkan jalan bagi orang yang datang setelahnya. Ya. Dan itu satu contoh. Kemudian Syekh Al-Albani untuk kutubus sittah yang 6 buku induk itu memang beliau sudah teliti satu persatu. Tapi kan masih banyak. Ya, ada Sunan Darimi, beliau periksa satu persatu.
ada Musnad Imam Ahmad, ya, ada Baihaqi dan seterusnya. Walaupun beliau punya kitab silsilah hadis sahihah, kumpulan hadis yang sahih, menurut beliau ini satu yang juga saham yang sangat besar untuk umat Islam. Tapi hadis sahih masih banyak, bukan cuma apa yang beliau sebutkan. Masih butuhkan orang-orang yang menambah. Nah, inilah kerjaan-kerjaan ulama-ulama atau orang yang berkecimpung dalam bidang hadis setelah beliau. Ya. Jadi untuk seperti kita ini umpamanya di antara riset kita hadis-hadis dalam dalam kitab Mustadrak Hakim, ya, kitabnya Hakim, yang hadis-hadis yang merupakan tambahan yang tidak terdapat dalam Kutubus Sittah. Ya, jadi Hakim ini apa saja hadis-hadis yang beliau sebutkan yang tidak terdapat dalam buku 6 yang induk itu. Ya, itu contohnya. Ya, kemudian adanya perbandingan ya antara metode penulisan hadis antara si fulan dan si alan. Ya, jadi masih banyak sebenarnya kerjaan. Ya, masih banyak. Dan ini semuanya bukan pekerjaan yang sia-sia. Artinya makin digeluti, makin didalami, ya masih banyak hal yang bisa kita dapatkan. Ya, sehingga ada habis-habisnya judul tersebut. Jadi dia belum final sebenarnya, ya, karena seandainya ya Syalban tentu saja bukan ulama satu-satunya. Seandainya ini bisa final, maka mungkin sudah final sejak Imam Bukhari. Ya, tidak ada lagi dari segi kekuatan hafalan dan kecerdasan, mungkin boleh dikata tidak ada lagi ulama datang setelah Imam Bukhari sekaliber dengan beliau. Tapi buktinya sebagaimana dikatakan, kam taraka salaf lil khalaf. Berapa banyak orang salaf dengan segala kemuliaan mereka masih meninggalkan pekerjaan PR bagi kita, kesempatan untuk kita juga menanam saham kebaikan untuk umat yang datang setelah kita. Ya, mungkin seperti kami ya, kami dulu berpikir kalau seperti Pak Habibie itu sudah ada, siapa lagi, untuk apa lagi ada yang mau belajar ilmu penerbangan? Sudah ada Habibie dan mungkin sangat sulit lagi bisa lahir seorang Habibie setelah beliau. Ya, tapi buktinya ya akan keberatan turunnya orang-orang yang menggeluti ya ilmu penerbang, bahwa masih saya ada beberapa hal yang belum bisa ditemukan oleh Pak Habibie dan seterusnya. Maka terus demikian insyaallah taala. Wallahu a'lam. Hadis ada yang kuat sahih, kemudian banyak juga di masyarakat tersebar yang dhaif bahkan yang palsu. Nah, kira-kira nih Ustaz, kalau misalnya kami sudah meniatkan untuk belajar hadis, kira-kira lebih baik kami itu konsentrasi memilih untuk mempelajari yang kuat-kuat saja, jadi mengeceknya, membacanya, memahaminya, menghafalkannya, atau lebih baik mencari tahu, cek hadis-hadis dhaif atau palsu, atau harus dua-duanya? Kira-kira rekomendasi Ustaz gimana? Kan mungkin dengan segala keterbatasan kami tidak kuat gitu kalau terlalu banyak. Ya. Ya bagus. Jadi bagi kita ya, bagi teman-teman yang bukan bergelut di bidang ini, tentunya ya inti dari hadis adalah mengamalkannya. Ya, sebenarnya itu intinya. Kan adalah pegangan kita adalah mengamalkan syariat. Maka bagi kita cari saja hadis yang sahih ya, untuk kita amalkan. Dan itu pun hadis yang dhaif, kenapa mesti dipelajari dan dijelaskan oleh ulama kita? Ya, sesuai dengan perkataan araftu syarra la li syarri walakin li tawaqqihi. Saya mempelajari keburukan, kesalahan, ketidakbaikan bukan untuk mengamalkannya tapi untuk menghindarinya. Jadi kita pelajari hadis untuk kita tidak sebarluaskan, untuk kita tidak amalkan. Tapi yang kita akan amalkan hadis yang sahih saja, ya, hadis yang lemah kita tinggalkan. Tapi kadang perlu dua-duanya memang, ya, karena jangan-jangan kita tidak sadar, ya, kita cuma lihat bagus, kelihatan maknanya, akhirnya kita amalkan. Tapi bagusnya kalau seperti yang tidak memiliki disiplin ilmu hadis seperti ini, kita ya, meminta kepada seseorang ya, atau mengambil buku yang memang sudah dijamin kesahihannya, itu saja yang kita pelajari apa maknanya. Ya. Karena mempelajari Quran dan hadis itu beda. Kalau Quran satu saja tugas kita, yaitu pelajari apa makna dan tafsiran dari ayat tersebut agar kita bisa amalkan. Kalau hadis ada dua, itu ketahui dulu sahih tidaknya, ya, kemudian setelah itu kita amalkan yang sahih. Jadi sebaiknya belajar hadis-hadis Bukhari Muslim, itu sudah aman kita, ya, sudah tenang, pelajari saja itu, amalkan. Tapi belum cukup, ya, seperti umpamanya seorang yang mau belajar bagaimana tata cara sholat. Ada orang mengatakan saya mau sholat dengan apa yang dalam Bukhari dan Muslim saja. Orang itu tidak bisa sholat. Ya gimana? Karena bagaimana dia mau sujud?
Ya, contohnya gimana dia sujud? Tidak ada dalam hadis Bukhari dan Muslim bagaimana tata cara sujud. Apakah tangan duluan atau lutut duluan? Ya, akhirnya dia bingung gimana ya. Dia turun ke bawah ya. Apakah tangan atau lutut atau ada cara lain kah? Itu dalam Bukhari dan Muslim tidak disebutkan sama sekali. Nah, ini butuh Sunan Tirmidzi, butuh Sunan Abi Dawud ya. Dan dilihat yang mana yang lebih sahih. Ya, maka ya memang butuh lagi penelaahan ya. Tapi untuk umumnya hal yang penting selesaikan dulu Bukhari dan Muslim, yang Bukhari dan Muslim. Setelah itu yang mari kita telah berikutnya, tentu saja lewat bimbingan orang yang bisa membimbing kita dengan baik ya. Allahu a'lam. Jadi salah juga kalau kita baca dua hadis yang lemahnya lalu akhirnya habis waktu kita di situ, lalu hadis yang dhaifnya, hadis yang sahihnya justru kita diamalkan ya, itu juga salah. Biarlah ulama-ulama kita yang menyelesaikan masalah itu, nanti mereka yang informasikan ke kita ya. Allahu a'lam. Hal-hal berkaitan hadis dhaif ya. Mungkin ada satu hal yang ada yang ingin ditanyakan terkait dengan permasalahan hadis dhaif ya, terkait penilaian para ulama hadis terhadap suatu hadis ini mungkin akan ada perbedaan ya. Mungkin dalam beberapa hal mungkin akan menilai hadis ini dhaif, sementara ulama lain menilai tidak, tapi juga ulama lain menilai ini hadisnya kuat gitu. Yang ingin saya tanyakan adalah apakah ya Ustadz mungkin sering mengkaji masalah hadis, pernah menemukan contoh hadis masalah ini, perbedaan pendapat di antara para ulama, dan juga seandainya terjadi perbedaan di antara ulama hadis, bagaimana sikap kita memilih yang mana gitu. Sebab saya sendiri kadang-kadang ya menilai bisa saja dalam contoh yang mungkin bukan masalah hadis, tapi ketika ya masalah fikih ya, ketika menemukan saudara kita dari yang bermazhab Hanafi itu sangat jauh sekali berbeda ya. Misalnya ketika mereka melakukan doa qunut itu dilaksanakannya berbeda dengan mazhab-mazhab lain ya. Padahal kita mengenal bahwa Imam Hanafi juga termasuk ulama yang besar ya. Juga ketika waktu sholat id juga sholat id kan mereka takbir 7 kali dan 5 kali, itu berbeda posisinya gitu. Bagaimana pendapat Ustaz? Dalam ilmu hadis ada yang disebut dengan ilmu al-jarh wa ta'dil ya, ini tidak sempat kita bahas ya. Al-jarh wa ta'dil itu, al-jarh artinya menyebutkan kelemahan-kelemahan perawi, at-ta'dil memuji dan menyebutkan kelebihan-kelebihan keutamaan perawi-perawi yang terpercaya. Dalam salah satu cabang dalam ilmu jarh wa ta'dil ini, bagaimana kalau seorang perawi sebagian melemahkan, sebagian mengatakan dia orangnya terpercaya, dan sebagian mengatakan tidak, dia lemah ya. Bagaimana menyikapi dua pendapat yang berbeda tentang seorang perawi ya. Nah, di sini ada beberapa kaidah-kaidah yang diterapkan. Pertama diantaranya adalah dilihat qarinahnya yang bisa menguatkan, artinya indikasi yang bisa menguatkan salah satu pendapat. Contoh umpamanya si fulan yang mengatakan baik ini mungkin cuma 1-2 kali ketemu ya. Tapi yang mengatakan tidak baik ini orang yang sudah sering ketemu dengan si fulan tersebut, teman dekatnya ya. Kalau kita kan ketemu dengan seorang di masjid ya, taunya kita masya Allah dia rajin di masjid ya, taunya dia baik, tapi ternyata ada sisi-sisi ya yang kita tidak ketahui, ternyata dia rajin ke masjid tapi pendusta ternyata ya. Atau orangnya sangat soleh tapi hafalannya bermasalah ya. Makanya itu biar orangnya sangat soleh tapi kalau bermasalah hafalannya itu lemah dari sisi riwayat ilmu hadis. Jadi ada orang yang mungkin dia menilai itu cuma menilai sekilas ya. Tapi ini ada memang sudah dia pelajari lebih jauh ya. Dan dalam hal ini ada satu kaidah yang mengatakan al-jarhu muqaddam ala ta'dil ya, penyebutan kelemahan itu didahulukan dari orang yang mengatakan baik. Karena hukum asal seorang mukmin baik atau tidak? Baik ya. Maka ketika ada yang mengatakan tidak baik, berarti dia memiliki satu ilmu yang baru yang tidak dimiliki oleh orang yang tidak mengetahuinya ya. Maka tapi ini tidak langsung diterima, mesti ada buktinya, dia buktikan. Karena tidak boleh orang mengatakan dia lemah, dia tidak bagus, perlu dibuktikan, pembuktian. Makanya dikatakan al-jarhul mufassar muqaddam ala ta'dil, satu penyebutan aib tapi mesti dijelaskan mana buktinya ya, apa alasannya dia melemahkan seseorang ya. Jadi ada gitu ya. Maka perlu dilihat
ketika ada yang mengatakan ini sahih, ya seperti Imam Tirmidzi umpamanya. Imam Tirmidzi banyak mengatakan hadisnya hasan, ya. Tapi setelah diteliti oleh ulama yang datang setelahnya, ternyata dikatakan lemah. Ya. Contoh juga Imam Hakim. Imam Hakim ini beliau punya kitab namanya Al-Mustadrak. Kitab ini beliau anggap sebagai pelengkap dari kitab Bukhari dan Muslim. Apa isi dari kitabnya Imam Hakim ini? Beliau mau mengumpulkan hadis-hadis yang menurut beliau sepantasnya hadis-hadis ini ada dalam kitab Bukhari dan Muslim, tapi Imam Bukhari dan Muslim tidak mencantumkannya. Jadi beliau mengatakan ini hadis-hadis yang luput dari penelitian Imam Bukhari dan Muslim yang sepantasnya masuk dalam hadis Bukhari dan Muslim. Itu yang kerjaan beliau. Ya, beliau menyusun satu kitab khusus menurut penilaian beliau. Tapi setelah beliau datang Imam Zahabi. Ya. Ini sebenarnya jaraknya jauh, ya. Jaraknya jauh. Ya, Imam Hakim di abad ke-5 Hijriah, wafat 450 Hijriah. Imam Zahabi ini wafat 748 Hijriah, abad ke-8. Ada berapa Imam Zahabi ini meneliti hadis-hadis Imam Hakim, seperti Imam Hakim mengatakan ini sesuai dengan syarat Bukhari dan Muslim. Tapi Imam Zahabi mengatakan tidak, karena simpulan yang dia sebutkan ternyata lemah, ya, lemah dan lemah. Di sini perlu dilihat, ya, ketika ada perbedaan pendapat. Jadi umpamanya contohnya Syekh Albani melemahkan, ada yang hasankan, mensahihkan, maka mesti dilihat apa alasannya. Ya, tapi bagi seorang yang bisa membedakan, jangan dia taklid. Ya, sebagai seorang yang punya basic ilmu syar'i tentunya, dalam hal ini tidak boleh taklid sama Syekh Albani, tidak boleh taklid sama ya Syuaib Al-Arnaud, tidak boleh taklid kepada ya siapa Ahmad Syakir, ya, atau ulama-ulama hadis yang lainnya. Tapi dia coba lihat, bandingkan antara pendapat-pendapat tersebut, lalu pilih yang sahih. Tapi kalau kita tidak, kita sudah baca pendapat masing-masing tapi makin bingung, ya, maka bagaimana kita menyikapi? Kita pilih saja orang yang mungkin ya kita dapat taklid dalam masalah itu. Ya, taklid tercela sebenarnya, tapi untuk orang awam dalam salah satu masalah tertentu yang sangat pelik, dia dibolehkan untuk taklid. Ya. Tapi usahakan kita bisa lihat dalil masing-masing, lihat, yang kaji. Ya, ini berkaitan juga dengan perbedaan para fuqaha. Apa sebab perbedaan para fuqaha? Salah satu sebab yang disebutkan oleh Syekhul Islam adalah hadis tidak sampai kepada mereka. Sebagian mereka hadisnya atau dalilnya sudah sampai dan sebagian belum sampai. Abu Hanifah rahimahullah memang ulama besar, tapi dia kan termasuk ulama-ulama tabi'in yang beliau wafat tahun 150 Hijriah, masih kalangan tabi'in. Beliau ini waktu itu buku-buku hadis belum terkumpulkan, yang belum dikodifikasi dengan rapi. Buku-buku hadis masih tersebar di berbagai negeri, dan beliau dimintai fatwa, dimintai hukum. Sebagai seorang ulama harus menyampaikan fatwa, harus menjelaskan hukum. Maka beliau menyampaikan apa yang sampai kepada beliau, dalil-dalil yang sahih, dalil yang beliau yakini. Tapi setelah beliau meninggal, datang Imam Malik, ternyata ada hadis-hadis yang sampai ke Imam Malik tidak sampai kepada Abu Hanifah. Kita tidak katakan Abu Hanifah ya bodoh dan sebagainya, karena itulah sebatas yang sampai kepada beliau. Dan kita tidak mengatakan Abu Hanifah menolak hadis, karena semua imam mazhab mengatakan idza shahhal hadisu fa huwa madhhabi. Kalau hadisnya sahih, sebenarnya itulah pendapatku. Tapi kenapa kenyataannya ya seperti Abu Hanifah atau mazhabnya amin, dia tidak keraskan. Ya, itu mungkin tidak sampai kepadanya hadis tentang masalah itu. Kalau dikatakan apakah mungkin tidak sampai, jawabannya sangat mungkin. Ya, sangat mungkin. Tapi kita yang sudah sampai saat sekarang hadis, ya maka jangan kita mengatakan ya kan Abu Hanifah juga berpendapat seperti itu, jadi tidak mengapa kita juga pilih-pilih. Tidak, bagi kita yang sudah sampai kepada kita ilmu, kita harus mengerjakan sesuai dengan dalil yang sampai ke kita, yang kita yakin tentang kesahihannya, dan kita bisa memahami apa yang dipegang oleh ulama-ulama terdahulu. Tapi kita tidak taklid, ya, sehingga kita tidak mencaci maki para ulama, kita sangat menghormati mereka, tapi kita juga tidak harus fanatik terhadap satu pendapat tertentu. Kita memilih pendapat yang paling benar. Makanya Imam Ibnu Katsir ya, dan Imam Nawawi juga kadang, kan dua imam ini kalangan mazhab Syafi'i. Kadang Imam Ibnu Katsir dan Imam Nawawi menyebutkan satu pendapat fikih yang bertentangan dengan pendapat Imam Syafi'i. Tapi beliau mengatakan inilah pendapat Imam Syafi'i, karena Imam Syafi'i mengatakan idza shahhal hadisu fa huwa madhhabi. Kalau hadisnya sahih, inilah mazhabku. Ya, kata Imam Nawawi atau Imam Ibnu Katsir, sebenarnya inilah mazhabnya Imam Syafi'i, tapi mungkin hadisnya belum sampai kepada beliau, sehingga beliau tidak mengatakan pendapat yang seperti ini. Ini satu sikap yang adab
kepada ulama tapi juga tidak taklid. Ini sikap yang baik sebenarnya bagi para penuntut ilmu. Jadi ada saja yang memang hadis yang seperti itu, maka caranya yang mengkompromikan antara lain dengan cara-cara yang seperti tadi. Allahu a'lam. Ustaz, jadi saya pernah berdiskusi dengan seorang teman di Madinah, dan dia menceritakan itu bahwa dari 4 mazhab itu kan sebenarnya 4 mazhab itu yang sampai sekarang masih sering menjadi istilahnya perbedaan di antara umat gitu ya, dalam menafsirkan suatu masalah, karena banyak yang menganggap bahwa 4 mazhab itu sudah final. Jadi masing-masing pengikutnya menganggap itu sudah final dan tidak ada perubahan lagi seperti itu. Dan ternyata memang pada saat sesudah imam yang 4 itu, murid-murid mereka saling berguru satu sama lain, dan akhirnya akan ada seperti penyatuan masa-masa itu. Nah, ini yang sebenarnya saya ingin tanyakan pada Ustadz, bagaimana ini kan pasti ada milestone-nya ya, ada tahapan-tahapannya di mana misalkan murid dari Imam Hanafi, Imam Hasan misalnya, kemudian belajar ke Imam Malik. Nah, itu kemudian ada muncul suatu kitab yang kemudian menjadi satu milestone-nya, tahapan-tahapannya, dan sampai di apa istilahnya di kurun mana gitu ya. Di kurun mana itu ada suatu perubahan yang signifikan gitu ya. Karena seperti Ibnu Taimiyah pun itu masih dianggap sebagai Syafi'i gitu kan. Jadi apakah ada batasan-batasannya di mana mazhab itu masih ketara, atau di mana sudah melebur gitu ya, istilahnya bagaimana penjelasannya gitu. Ya. Jadi sebenarnya tentang mazhab sendiri ya, mazhab fikih ya, ini sebenarnya bukan cuma 4 ya. Jadi pernah ada mazhab Tsauri ya, Sufyan Tsauri, mazhab Auza'i, dan ya juga Az-Zahiri. Tapi nanti dalam perkembangannya kebanyakan berkembang adalah 4 mazhab ini ya. Mazhab Abu Hanifah, dan mazhab Imam Malik, mazhab Imam Syafi'i, dan mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Dan sebagaimana disebutkan, satu sama lain berguru ya. Jadi Imam Malik guru Imam Syafi'i, dan Imam Syafi'i guru Imam Ahmad. Setiap mazhab ini punya buku-buku ya, punya buku-buku atau kitab-kitab mazhabnya. Dan pertama tentu saja masing-masing imam tersebut menulis ya. Imam Abu Hanifah yang menulis, lalu Imam Syafi'i, lalu Imam Malik, lalu Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal. Perkembangan selanjutnya ya, murid-muridnya menulis juga, yang menulis penjelasan-penjelasan yang masih perlu dijelaskan dari tulisan gurunya ya. Jadi umpamanya Imam Syafi'i umpamanya ya, Imam Syafi'i kan punya kitab ya. Lalu ada diringkas umpamanya ya, diringkas, kemudian disyarah lagi, dijelaskan lagi ya, oleh Imam seperti Imam Nawawi umpamanya ya, dan seterusnya. Jadi mereka ini mengembangkan mazhab mereka masing-masing, dan pengikutnya ini memang berbeda-beda. Ada pengikutnya yang ikut secara mutlak, artinya ya semacam taklid kepada gurunya, dan tidak ada perkembangan ya dari apa yang disebutkan oleh gurunya. Tapi ada juga yang mengembangkan mazhab tersebut. Contohnya Imam Baihaqi. Imam Baihaqi ini pernah digelari sebagai Asy-Syafi'i As-Shaghir, Syafi'i kecil. Bahkan sebagian ulama mengatakan semua orang Syafi'iyah punya hutang budi terhadap Imam Syafi'i, kecuali Imam Baihaqi. Justru Imam Syafi'i yang punya hutang budi kepada Imam Baihaqi, karena Imam Baihaqi lah yang mengembangkan
dan memperkenalkan lebih luas mazhab ya Imam Syafi'i. Jadi murid-murid itu kadang justru mengembangkan ya. Jadi dia mungkin apa yang tidak sempat disinggung oleh ulamanya, oleh mazhabnya, dia bahas lagi. Dan tapi umumnya mereka itu tidak taklid. Jadi mereka apa mestinya mazhab? Mereka cara metode pengambilan dalil, yaitu intinya sebenarnya mazhab. Tapi dalam hukum-hukum fikihnya, apakah ini sunnah, wajib, makruh dan sebagainya, kadang berbeda antara pengikut mazhab dan pendiri mazhab itu sendiri. Karena mungkin itu tadi sebabnya salah satu dalil sudah sampai ke fulan ya, dan metode pengambilan dalilnya sudah tepat, tapi ada dalil yang tidak sampai. Nah, inilah yang kadang berubah hukum yang ditetapkan oleh muridnya dengan gurunya. Jadi terus mengalami perkembangan sampai ilmu fikih saat sekarang ya, dan alhamdulillah untuk saat sekarang ini makin dikembangkan dan lebih didekatkan kepada sunnah ya. Sehingga saat sekarang ini ada buku-buku fikul muqarrar, umpamanya fikih-fikih yang membahas tentang perbedaan-perbedaan pendapat dan dalil masing-masing. Ini banyak membantu ya, agar kita tahu ini ternyata dalilnya seperti dan ternyata dalil yang lebih kuat. Dan ada memang buku fikih yang memang tidak peduli dengan mazhab ya, tapi dia langsung bagaimana sunnahnya, bagaimana hadisnya dalam masalah tersebut ya. Jadi saat sekarang boleh dikata di zaman kita ini sudah jarang ya buku yang ditulis khusus untuk mazhab tertentu. Ini termasuk perkembangan ya, penulisan kitab-kitab fikih ini ya. Walaupun mungkin sebenarnya mungkin insyaallah Ustaz Ahmad Sarwat mungkin yang lebih tepat menjelaskan ya, tapi intinya gitu bahwasanya dalam perkembangan ilmu fikih saat sekarang ini satu hal yang sangat baik yang ada, yaitu tidak terlalu terikat pada mazhab tertentu, tapi dilihat mana dalil-dalilnya ya. Walaupun kita juga jangan termasuk mereka-mereka yang mencela mazhab ya, sampai ya ada yang menganggap sebagai satu bid'ah dan seterusnya. Dan mazhab hanyalah melatih kita untuk bagaimana metode pengambilan dalil ya. Perlu untuk kita pelajari dari ulama-ulama kita, tapi kita juga tidak boleh taklid kepada siapa-siapa ya. Makanya Imam Malik mengatakan jangan ya, Imam Ahmad mengatakan jangan ambil dari aku, jangan dari Abu Hanifah, jangan dari Auza'i, Thawri, tapi ambillah dari mana mereka mengambil. Jadi ketika ada pertentangan maka ambil dari sumbernya, dasarnya ya. Jadi gitu ya perkembangan selanjutnya. Mungkin ada yang belum jelas Pak? Inti pertanyaan sudah. Berarti sekarang maksudnya jadi pada saat ada pertentangan atau perbedaan di antara mazhab-mazhab itu sudah ada banyak sekali kitab yang membahas perbandingannya, kemudian membahas dalil-dalil yang lebih kuat gitu kan. Sehingga akhirnya bisa jadi ada salah satu yang jadi gugur gitu ya. Ya, jadi ada beberapa buku-buku saat sekarang ini ya, seperti Fiqh Sunnah ya, Said Sabiq juga bagus. Bahkan ada buku sekarang Sahih Fiqh Sunnah ya, hadis yang sahih tentang sunnah-sunnah masalah fikih. Dan ada juga fikih perbandingan ya, seperti karya Dr. Wahbah Zuhaili ya, Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu, ini juga bagus. Ya, fikih perbandingan agar kita tahu masing-masing alasan dan dalil masing-masing. Ya. Ya, tadi apa maksudnya? Mungkin karena banyak umat yang merasa ragu-ragu gitu ya untuk mengatakan bahwa ini ada dalil yang lebih kuat gitu. Itu saya ingin mendapatkan penjelasan seperti ini. Jazakumullah khairan. Dalil yang lebih kuat? Enggak, maksudnya pada saat ada perbedaan mazhab, kemudian orang menjadi ragu-ragu untuk membahas lebih lanjut gitu. Apakah ini dalilnya yang lebih kuat, mana yang lebih lemah gitu ya? Iya. Karena banyak yang menganggap mazhab itu sudah final gitu. Ya, jadi memang bagusnya ini ada pelajaran ya. Ini kita belajar kepada orang yang bisa memahami dengan baik perbedaan-perbedaan mazhab tertentu dan bisa menuntun kita untuk memilih pendapat yang lebih kuat ya, jadi bagusnya gitu. Artinya untuk kondisi yang saat sekarang ini, bagusnya kita memang tidak belajar hanya kepada mazhab yang tertentu, tapi seorang yang bisa menguasai dengan baik perbedaan-perbedaan mazhab dan menuntun kita untuk menunjukkan bahwa dari sisi ini ya dalilnya yang lebih tepat, lebih kuat adalah ini.
Jadi memang perlu belajar Pak, yang sebenarnya perlu talaki, tapi baiknya kita pilih dari mereka-mereka yang bisa menguasai dengan baik perbedaan tersebut dan bisa menuntut agar kita bisa tenang bahwa apa yang kita pilih ini memang berdasarkan hadis yang sahih dengan tetap menghormati perbedaan-perbedaan pendapat yang lainnya. Yes, sebelum kita tutup ya, kami mau mencontohkan lagi ya beberapa hadis-hadis yang kali ini hadisnya bukan hadis yang dhaif ya. Jadi sebenarnya ada pembahasan khusus tentang hadis palsu. Yang kalau hadis palsu ini sudah tidak ada perbedaan pendapat ulama bahwa tidak boleh diriwayatkan sama sekali dan tidak boleh diamalkan sama sekali. Tapi dan dia tidak dinisbatkan kepada Nabi SAW. Contoh hadis yang palsu yang populer adalah ad-dinu wal aql wa man la dina lahu la aqla lahu. Ya, agama adalah akal. Barang siapa yang tidak beragama maka tidak punya akal. Ini hadisnya ya, dihukum sebagai hadis yang batil dan mungkar. Ya. Tentang akal sebenarnya ya jelas akal dalam syariat adalah sesuatu yang sangat mulia. Ya, makanya orang tidak berakal tidak dibebani syariat. Tapi tidak ada dalil khusus tentang keutamaan akal tersebut. Ya. Artinya dia dalil-dalil umum dalam Al-Quran. Tapi hadis yang mengatakan seperti tadi, ya, ad-dinu wal aql, ya, wa man la dina lahu la aqla lahu, ini bukan dalil, ya, bukan dalil dari Nabi SAW. Apalagi kalau digunakan ini sebagai dasar untuk kadang kita menolak hadis yang kita anggap bertentangan dengan akal. Ini yang lebih bahaya lagi, ya, lebih bahaya. Karena kita berarti mempertuhankan akal kita. Dan sebagian agama ini memang tugas kita cuma terima saja. Walaupun kadang tidak bisa kita cerna dengan akal, tidak bisa kita cerna dengan akal. Makanya Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan, "Lau kana dinu bil ra'yi la asfala al-khuffaini aula bil masih min a'lahuma." Ya, beliau mengatakan seandainya agama ini selalu mesti sesuai dengan akal logika, maka tentu ketika kita mau mengusap kain kita atau kaos kaki atau sepatu kita, maka yang kita usap adalah bagian bawahnya. Karena yang paling banyak kena kotoran. Tapi kenapa yang diajarkan oleh Nabi SAW adalah bagian atasnya? Beliau mengatakan begitu yang diajarkan oleh Nabi SAW. Pasti ada hikmahnya. Tapi kita belum tahu. Tugas kita hanya ikut saja dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi intinya tadi ad-din wal aql tidak benar. Yang kedua, utlubul ilma walau bisin. Ya, tuntutlah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina. Ya, di sini batil dan palsu. Dan belum pernah saya dengar utlubul ilma walau bil Yaban. Ya. Jadi tidak apa-apa ya, menuntut ilmu di Cina, menuntut ilmu di Jepang, di Jerman dan sebagainya, tidak apa-apa kalau memang niatnya untuk kemajuan Islam suatu saat. Tapi tidak usah mengatakan bersabda Nabi SAW. Ya, itu masalahnya. Ya. Jadi kita malah silahkan belajar di mana saja kalau memang di sana ada masalah untuk kaum muslimin, untuk kepentingan Islam. Tapi tidak usah mengatakan ada hadis khusus yang menganjurkan kita untuk itu. Ya, hadis ini jelas dikatakan sebagai hadis yang batil dan palsu. Kemudian ini hadis yang ketiga ini, hadis yang menyebutkan bahwa ketika Nabi Adam diciptakannya ringkasnya, beliau langsung bersyahadat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Lalu Allah bertanya, dari mana kamu tahu ada hambaku yang nanti bernama Muhammad Rasulullah yang padahal saya belum menciptakan? Dia mengatakan bahwa saya telah melihat di arsy engkau ada nama setelah engkau ya Allah, yaitu Muhammad. Lalu Allah mengatakan, ya, seandainya bukan karena Muhammad saya tidak akan menciptakanmu. Dan sebagian riwayat mengatakan, laulaka ma khalaqtu al-alam. Selainnya bukan karena Nabi Muhammad, alam ini tidak diciptakan. Hadis-hadis yang seperti ini semua hadis yang tidak benar, hadis yang palsu. Kemudian juga ini ikhtilafu ummati rahmah. Perbedaan umatku adalah rahmat. Ini hadis ini tidak ada asalnya. Artinya maksud tidak ada asalnya, dicari-cari sanadnya oleh ulama hadis tidak didapatkan. Tidak ada dalam apa saja buku hadis, tidak ada sanadnya secara bersambung. Walaupun untuk maksudnya maknanya bisa benar dan bisa salah, ya, bisa benar bisa salah. Bisa salah kalau dikatakan perbedaan umatku rahmat untuk semua persoalan, ya. Sampai dalam perbedaan akidah pun kita mau tolerir, ya, kita mau akomodir, ini tidak dibenarkan, ya. Dan bisa dikatakan rahmat kalau dalam urusan-urusan fikih yang memang telah berijtihad para ulama, itu memang bisa dikatakan rahmat. Tapi kalau secara umum ini tidak benar. Apalagi
bertentangan dengan firman Allah. Dalam firman Allah di surat Hud, Allah mengatakan wala yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuh walidzalika khalaqahum. Kata Allah, mereka senantiasa berselisih, berbeda kecuali yang Allah rahmati. Artinya yang Allah rahmati itulah yang selamat dari perselisihan. Jadi perbedaan justru kadang merupakan bencana, bukan rahmat. Jadi pernyataan ini tidak benar secara mutlak dan dia memang bukan sabda dari Nabi Muhammad SAW. Kemudian juga pernyataan yang mengatakan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang kenal dirinya maka dia akan mengenal Tuhannya. Ini juga hadis yang tidak ada asalnya. Kemudian hadis yang mengatakan i'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa amal li akhiratika ka'annaka tamutu ghada. Bekerjalah untuk duniamu seakan-akan kamu hidup selama-lamanya, dan bekerjalah untuk akhiratmu seakan-akan kamu mati besok. Pernyataan ini bagus juga maknanya dalam beberapa sisi, ya, dan masih bisa juga diskusikan dalam sisi yang lainnya. Tapi yang jelas dia bukan sabda Nabi SAW yang sahih, ya. Dan ada yang mengatakan dia adalah perkataan Abdullah bin Amr bin As dan bukan sabda Nabi SAW. Kemudian perkataan yang mengatakan khairul umuri awsatuha. Sebaik-baik urusan adalah sikap yang pertengahan. Ini juga tidak sahih dari Nabi SAW, tapi yang tepat dia perkataan tabi'in yang mulia Mutarrif bin Abdullah. Ini bukan sabda Nabi. Yang sebaik-baik urusan yang pertengahan, dia sebenarnya adalah pernyataan dari seorang tabi'in yang bernama Mutarrif bin Abdullah. Kemudian juga hubbul watan minal iman, ya, cinta tanah air adalah bagian dari iman. Ini juga tidak benar, ya, sanad hadisnya tidak benar. Dan sebagian mengatakan ya ini ciptaannya Pak Soekarno, ya. Ini juga tidak benar, ya, karena pernyataan ini sudah ada sebelum Soekarno hidup, ya. Jadi ulama kita sejak dulu telah membahas ini hadis palsu, ya. Jadi ada orang mengatakan ini ya Pak Soekarno ini rahimahullah yang buat ini untuk menanamkan nasionalisme. Sebenarnya tidak benar, ya, bukan beliau. Kan ini hadis ini memang sudah ada sejak dulu dibincangkan oleh ulama kita bahwa ini memang hadis yang palsu. Kenapa dikatakan hadis yang palsu? Memang sanadnya tidak benar, ya. Sanadnya ada perawi yang lemah, yang palsu bahkan. Dan maknanya pun kurang tepat karena cinta tanah air bagian dari fitrah manusia. Sesuatu yang manusiawi, setiap kita cinta tanah air dan bukan merupakan keimanan. Karena seandainya dia adalah bagian keimanan, orang kafir pun dikatakan beriman karena cinta akan tanah air. Jadi cinta tanah air itu sesuatu yang wajar, tidak berdosa, tapi bukan juga bagian dari keimanan. Jadi hubul watan minal fitrah, yang bukan minal iman. Begitu sebenarnya lebih tepat. Yaitu berapa contoh saja, ya, berapa contoh, ya, yang semuanya ini contoh-contoh ini hanyalah sebagai mewakili hadis-hadis yang lain untuk lebih menggugah kita untuk lebih mau berhati-hati mempelajari, ya, untuk meriwayatkan dan mengamalkan hadis-hadis yang selama ini sering kita dengarkan. Jadi memang perlu kita selektif, ya, perlu selektif. Dan ini jangankan kita hari ini, ya, di zaman Muhammad bin Sirin beliau mengatakan dulu orang kalau ada yang mengatakan hadis langsung diterima hadisnya. Siapa yang mengatakan bersabda Nabi SAW langsung diterima. Tapi sejak kematian Utsman radhiyallahu anhu, dan itu sejak tahun 35 Hijriah, mereka kalau mendengarkan ada orang dalam hadis, mereka langsung mengatakan sammu lana rijalakum. Sebutkan dulu perawi-perawimu, siapa yang meriwayatkan itu? Jangan-jangan tidak benar. Jadi sejak zaman itu mulai ada penyeleksian hadis, tidak langsung diterima. Adapun zaman sebelum itu, kata Anas bin Malik, semuanya diterima karena yang menyampaikan adalah para sahabat dan tabi'in yang terpercaya. Ya, kata Anas bin Malik, kunna la nakdzib wa la na'rifu ma huwal kadzib. Dulu kami tidak pernah berdusta, bahkan kami tidak tahu bagaimana caranya berdusta. Ya, sampai mau bohong juga tidak tahu bagaimana caranya berbohong. Ya, sehingga tidak mungkin mereka berdusta. Tapi setelah generasi yang datang adalah generasi yang buruk, lalu banyak dibuat-buat hadis yang mendukung, ya, keinginan mereka. Ya, di sini dalam pembahasan hadis palsu kita sebutkan macam-macam, ya, alasan, ya, apa yang menginspirasi sebagian atau memotivasi sebagian untuk membuat hadis-hadis palsu. Ada untuk kepentingan yang baik sebenarnya, ya, ada orang
seperti Nuh bin Abi Maryam dan Maisarah bin Abi Rabi, ditanya, kenapa kamu buat hadis-hadis palsu tentang keutamaan Al-Quran? Mereka mengatakan, saya lihat orang cuma baca buku-bukunya Abu Hanifah, ya. Lalu Al-Quran sudah mulai ditinggalkan, maka untuk memotivasi orang membaca Al-Quran, saya buatkan hadis palsu tentang keutamaan setiap surat dalam Al-Quran. Keutamaan surat Al-Fatihah, siapa baca Al-Fatihah dapat begini, siapa baca Al-Baqarah dapat begini, sampai siapa baca An-Nas dapat begini. Semuanya dibuat-buat agar orang termotivasi baca Al-Quran. Maksudnya bagus, tapi disalahkan oleh ulama kita karena itu berdusta atas nama Nabi SAW. Jadi ada bagus niatnya, tapi ada juga yang niatnya memang untuk mau kepentingan duniawi. Ya, seperti hadis yang mengatakan al-bazinjani 5 ukila lahu. Ya, sayur terong itu tergantung niat yang memakannya. Ya. Ini dia membuat hadis sama dengan ma'u zamzam 5 syuriba lahu. Air zam-zam itu tergantung niat peminumnya. Artinya kalau kita mau minum zam-zam, jangan langsung minum, tapi berdoa dulu. Ya, berdoa. Tergantung apa yang kita niatkan. Niat jadi orang cerdas, insya Allah bisa. Ya, niat jadi orang ya soleh, niat orang baik-baik, ya insya Allah dengan minum air zam-zam. Doakan ya. Jadi pernah Ibnu Hajar mengatakan, saya dulu di Zam-Zam berdoa, ya Allah jadikanlah saya seperti Imam Zahabi. Ya. Lalu saya minum Zam-Zam. Setelah beliau sampai ke tingkatan Imam Zahabi, beliau menyesal, kenapa dulu cuma sampai tingkatan Imam Zahabi. Ya. Seandainya saya mengatakan saya seperti Imam Ahmad umpamanya, ya. Kan perbedaan beliau dengan Imam Zahabi cuma 2 abad kurang lebih, ya. Atau 1 abad. Ya. Beliau 852 Hijriah, Imam Zahabi 748 Hijriah, 1 abad saja perbedaannya. Jadi beliau bilang, kenapa doanya tanggung gitu, ya, seandainya lebih dari itu. Itu kan hadisnya sahih tentang keutamaan minum air zam-zam. Maka ada yang mau melariskan dagangannya, dia penjual sayur terong, ya. Dia mengatakan al-bazinjani 5 ukilahu. Sayur terong juga tergantung yang memakannya, tergantung niatnya. Nah, makanya buat hadis-hadis palsu seperti itu. Nah, ini bahaya ini, ya. Dan hadisnya terkenal, tapi ya hadis palsu itu diantara. Dan ada memang orang zindik. Orang zindik itu membuat hadis palsu untuk menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Nah, ini memang mau merubah agama kita, mau merusak agama kita. Ya, jadi macam-macam lah ya, motif dan sebab seorang membuat hadis-hadis yang palsu. Dan ada memang niatan yang baik tapi salah. Ya. Allahu ta'ala alam. Ya. Jazakallahu khairan katsir kepada Ustaz Isran. Alhamdulillah kita telah menghabiskan 2 sesi dari tadi malam dan siang hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Ustaz Isran dapat menambah semangat dan motivasi kita untuk selalu mempelajari hadis dan untuk mengamalkan amalan sesuai dengan hadis yang sahih tentunya. Dan semakin berhati-hati dalam mengamalkan hadis yang tidak sahih. Ya, ya, benar. Ya, ya bisa diambil aja ininya apa? Kesimpulannya masing-masing. Ya, insyaallah. Gimana Mas? Setelah ini kita akan langsung sholat zuhur. Dan jam 1 kita akan memulai kajian fikih dengan Ustaz Sanwar. Baik, kita tutup saja acara sebelum zuhur ini dengan mengucapkan alhamdulillah dan doa kafaratul majelis. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.